Papa ketemu salah satu ustadz, dia juga termasuk salah satu teman Papa. Dan Papa nggak tahu kalau waktu itu dia tuh ustadz punya pondok, karena memang waktu itu beliau tidak memberitahukan. Akhirnya setelah tutup toko jam 10 malam, Papa pergi ke pondok dia. Dan gak lama kemudian jam 3 pagi tiba-tiba Papa pulang, udah pakai sarung, udah pakai peci, dan ternyata Papa udah masuk Islam. Cuman posisinya saya itu masih belum terima Islam itu seperti apa. Dan akhirnya Papa ternyata udah syahadat. Waktu demi waktu berjalan, jadi setiap ustadz itu datang mengajar ngaji, saya tuh nggak pernah ikut karena saya nggak suka dengernya waktu itu. Akhirnya waktu itu tiba-tiba dipaksa mama katanya harus ikut. Akhirnya saya terpaksa pakai jilbab, terpaksa pakai pakaian yang tertutup. Tapi proses saat saya belajar itu harus nangis dulu, karena kan mikirnya kayak kenapa sih harus dipaksa, kan nggak mau, agama itu kan hak setiap orang. Dan akhirnya lama-kelamaan saya luluhnya karena ustadz itu setiap selesai belajar dia selalu menyelipkan pelajaran-pelajaran dikit, seperti kayak perempuan itu seperti ini, perempuan itu seperti itu. Dan akhirnya saya tertarik, namun saya belum memutuskan untuk masuk Islam karena saya hanya tertarik aja. Dan suatu malam Papa pulang dari pondok, Papa bilang bahwa kalau berdoa tengah malam itu doanya dikabulin. Akhirnya saya mencoba untuk berdoa, tapi waktu itu masih dengan cara saya berdoa di agama saya sebelumnya. Berdoa saya hanya minta kalau memang Islam ini yang benar, saya tetap bakal masuk ke Islam. Tapi kalau enggak, saya tetap bakal di agama saya sebelumnya sampai saya mati. Dan saya terus berdoa meskipun nggak pakai cara Islam ya, saya berdoa dengan cara saya sendiri. Setelah itu nggak lama kemudian Papa saya datang lagi dari pondok, bilang bahwa kalau kita doa subuh plus doa tengah malam itu dikabulin. Tapi posisinya saya nggak tahu kalau itu tuh namanya sholat tahajud sama sholat subuh, jadi cuma tahu doa. Nah akhirnya beberapa minggu saya lakuin itu non-stop. Dan saya juga sempat belajar belajar sholat, belajar diam-diam karena waktu itu masih gengsi kalau ketahuan orang tua saya kan. Akhirnya saya belajar, saya doa. Begitu tengah malam waktu itu, biasanya ibu saya setelah ngaji, Al-Quran itu nggak pernah ditaruh di ruang tamu, pasti ditaruh di dalam lemari di kamar. Tapi entah malam itu saya ngelihat Al-Quran lagi ada di atas meja. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil, bukan saya kepengen tapi kayak tertarik ngelihatnya. Akhirnya saya ambil, dan surah pertama yang saya baca itu Al-Baqarah. Dan di surah itu terdapat banyak jawaban yang memang saya pertanyakan di agama saya sebelumnya, namun tidak pernah ada yang bisa menjawab dengan logika. Akhirnya terjawab juga di dalam surah tersebut. Gak lama kemudian ibu saya tiba-tiba minta saya buat mau mondok gak, tapi posisi saya belum tahu kalau masuk Islam itu harus syahadat. Jadi saya bilang, oh yaudah mondok lah, karena kan waktu itu masih muda, masih kecil, jadi mikirnya kayak ya udah nggak apa-apa mondok aja biar jauh dari rumah, biar gak denger omelan gitu. Tahu-taunya masuk sini saya nggak tahu disuruh syahadat, ketemulah sama Ustadz Nababan. Setelah ketemu sama Ustadz Nababan, ya udah disuruh syahadat. Setelah syahadat akhirnya saya mondok. Nah karena makin besar, jadi bagi saya mondok bukan jauh dari orang tua, ya biar bisa belajar agama gitu. Waktu itu saya tentang ketuhanan, karena kan selama ini yang saya pelajari Tuhan itu ya maksudnya bisa ada 3 lah. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang memang nggak setuju
karena mungkin beda pemahaman ya sama saya. Cuman kalau misalkan bagi saya kalau konsep materi seperti itu diajarkan pada anak seumuran saya dulu, bisa dibilang SMP itu bukan umur yang harus diajarkan tentang teologi. Maksudnya kita harus dipaksa berpikir di luar nalar, abis itu dipaksa buat percaya, pokoknya harus percaya, kalau nggak percaya itu salah gitu. Nah akhirnya waktu itu soal ketuhanan saya baca dan saya mempertanyakan kenapa kalau di agama saya sebelumnya kok lebih dari satu, kalau di sini kok satu gitu. Sedangkan kan ceritanya sama aja, kayak cerita tentang di sini Bunda Maria, di sini Maryam, sama aja ceritanya. Cuman kenapa tiba-tiba kok bisa jadi 3, kok di sini 1, dan di situ terjawab memang kalau secara logika, kalau misalkan Tuhan kita 3 itu, dunia tuh gak bakal bisa akur. Karena kan kalau misalkan 3, kalau yang 1 mati, siapa satu lagi yang buat itu? Karena kan kalau 3 masing-masing punya tugas dong, masing-masing, nggak mungkin 3-3-nya tugasnya sama. Jadi kalau misalkan mereka berantem ya gimana? Kiamat pula nanti di sini kan. Jadinya akhirnya saya memutuskan, oh memang di Islam ini memang lebih ke logika, tapi bukan berarti apa-apa harus pakai logika, tapi masuk akal gitu. Itu aja sih. Bisa dibilang soal tentang nabi itu kalau di sono kan di agama saya sebelumnya, nabi itu anak Allah. Yang saya pelajari di sini, nabi itu manusia gitu. Mungkin berbeda kali ya ceritanya, cuma menurut saya sama aja, bedanya yang satu agak ada tambahannya, yang satu pas gitu. Kalau mungkin kalau orang-orang di luar sana mungkin kalau lihat video ini pasti bakal marah kali ya, bakal banyak haters lah. Cuman apa yang saya pelajari dan apa yang saya rasakan ya begitu. Jadi nggak ada yang namanya lebih dari 1, 2, 3, 4, itu nggak ada. Lebih logika tuh 1, karena di mana-mana pemimpin itu 1 bukan 3. Kalau misalnya pemimpin 3, rakyatnya ada beda-beda jenis dong gitu loh sih. Terus sama soal kayak acara-acara kayak acara tahun baru, Imlek gitu, itu yang buat saya memang, kalau saya dulu kan agak pas ngebaca tuh agak sakit hati karena saya pecinta Imlek. Jadi pecinta Imlek, pecinta tahun baru. Mungkin kalau orang di luar sana pasti, oh Imlek nih dapat duit gitu, kayak makan-makan banyak ya. Cuman pas saya belajar di Islam, oh ternyata bedanya nggak boleh, itu tuh adat Yunani sana, takutnya menjerumuskan kita ke hal-hal yang syirik. Jadi lebih baik dijauhin aja kalau nggak mau kena dampaknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita coba lagi baca komentar dari teman-teman kita. Kita mulai dari Bapak Kristi 537. Alhamdulillah, semoga tetap istiqomah, amin amin amin. Dari aku terharu banget dengar cerita sumpah sampai keluar air mata, sampai berjemaah pun dengarnya gak akan bosan. Masya Allah, moga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin amin amin. Masya Allah, semoga Allah Akbar, mengagumkan Allah Akbar. Ini teman-teman boleh berdoa sampai takbir dan berdoa teman-teman. Gak ada komentar dari orang Kristen teman-teman. Masya Allah, rasanya merinding dan terharu mendengar cerita saudara mualaf kita ini. Itu teman-teman. Nah, kalau para mualaf itu bercerita teman-teman, pasti ada yang meneteskan air mata teman-teman untuk menonton videonya. Nah, ada di sini, selamat ya saudaraku, telah menemukan agama yang indah, damai, menyejukkan, dan agama yang benar. Masya Allah, tabarakallah, semoga istiqomah, amin amin. Nah, nih mau apa nih? Nah, aku mewek nyimak ini. Kenapa aku yang Islam bayi ibadah mulai kadang-kadang belum husnul, membayangkan begitu indah
surga yang nanti dia dapatkan, Masya Allah. Nah, dia mewek, contohnya jangan mewek, walaupun dia agama Islam seutuhnya, tapi dia mewek mendengarkan video ini. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Terharu banget perjuangan demi perjuangan, dan mesti sering-sering mengkaji ajaran-ajaran Islam, yaitu Al-Quran sebagai pedoman bagi semua umat Islam. Itu teman-teman, Al-Quran itu teman-teman pedoman bagi seluruh agama Islam, dan begitu juga kepada orang Kristen yang mau ingin belajar, teman-teman. Pedoman itu adalah Quran, bukan lain-lain. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton ini anak muda channel pula. Aku selalu menangis kalau dengar ceritanya, malah cerdas. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya doakan juga teman-teman kita semoga selalu istiqomah dan berjuang untuk memberikan pencerahan bagi orang-orang sana yang masih belum kebuka wawasannya, teman-teman. Perjuangan yang sangat luar biasa, saudaraku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya untukmu. Kisah perjuangan dari mulai mengenal, mempelajari hingga memeluk Islam sepenuh hati adalah salah satu inspirasi bagi perkembangan dakwah Islam. Allahu Akbar. Nah, Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga istiqomah dan yang lainnya segera ikuti langkahmu menuju kebahagiaan sejati dan kebenaran. Ya teman-teman, doanya itu teman-teman sangat baik teman-teman. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, dek cerdas, cara bicaranya, cara berpikirnya sangat mengharukan. Semoga dikasih sehat, panjang umur, semoga panjang umur, murah rezeki, dikasih jodoh yang soleh, dan ada tetap berbakti kepada kedua orang tua, ya teman-teman. Kita doakan juga teman-teman, mudah-mudahan adik ini nanti dapat jodoh yang terbaik, yang bisa menjadi imam yang sungguh luar biasa, teman-teman. Ini Alhamdulillah, cewek cantik ini semoga istiqomah serta dapat berkah dan rahmatullah, terutama kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman-teman, banyak. Nah, apa nih, ini orang-orang paling cerdas, intelek, genius, dan penuh kemuliaan karena sudah dipilih Allah untuk dimuliakan. Masya Allah, semoga kamu selalu mendapat perlindungan Allah. Amin, amin, alamin. Dan semoga kita semua teman-teman bisa dapat nanti surga nanti di sisi Bapa Allah, di surga teman-teman, agar kita ditempatkan yang cerah dan yang bercahaya, yang mulia, karena kita adalah sebagai panutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita anak-anak yang berpikir dan bisa, sehingga kita bisa mengimani Allah yang sebenarnya, teman-teman. Masya Allah, saya jadi ikut terharu juga, berbahagia mendengar ceritanya, Bang. Perjuangan menuju ridho Allah sungguh luar biasa, salut top. Emang kalau benar harus diperjuangkan, Allah pasti memberikan jalan kemudahan. Amin, amin, alamin. Nah, Masya Allah, sampai keluar air mataku. Ini teman-teman, kakak ini nangis, teman-teman, katanya. Mudah dan panjang umur dan baik-baik di sana. Tak lupa juga doa untuk keluargamu dan diberi hidayah secara cepatnya, teman-teman. Doakan juga orang tua kakak ini dan keluarga kakak ini, semoga secepatnya dapat hidayah untuk memeluk Islam, teman-teman. Itu kita hanya doakan, teman-teman, bukan kita paksa, teman-temannya. Subhanallah, semoga tetap istiqomah dan kuat menghadapi ujian sebagai seorang walaf. Semoga semua telah menjadi lillah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu indahnya iman dan begitu sejuk hatinya dan iman dan Islam, semoga istiqomah. Masya Allah, ini untuk kedua kalinya saya mendengarin kisah dan cerita Ananda. Saya yang sudah sepenuh sampai meneteskan air mata. Untuk yang kedua kalinya pula engkau sungguh beruntung dengan hidayah yang Allah limpahkan kepadamu. Mudah-mudahan bisa menjadi teladan bagi saudara, keluarga, dan famili lainnya. Selalu sehat dan semangat dengan
makin istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Nah, subhanallah, alhamdulillah, semoga tetap istiqomah saudaraku. Amin amin ya rabbal alamin. Andian Semat 1586. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Esa, Pencipta, Maha Menjadikan, Maha Pemilik, Penguasa, Maha Kuasa, selamatkanlah, sejahterakan, rahmatilah, berkatilah, lindungi saudara anak kami. Amin ya rabbal alamin. Nah, sangat menarik ceritanya. Si kakaknya udah cantik, pintar, dan insya Allah jadi wanita yang soleh untuk suami nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nih, subhanallah, kalau capek berusaha atau berjuang, boleh berhenti, istirahat sejenak, tapi jangan pernah menyerah. Sang bijak dan inspiratif, semoga Ukti dan netizen semua diberikan teguhan iman dalam Islam, dan semoga orang tua dan keluarga Ukti diberikan hidayah seperti yang Ukti peroleh karena rahmatnya dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman ya. Masya Allah, bertambah lagi saudara kami yang seiman. Semoga istiqomah neng. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, cara bicaranya sangat intoleran. Yang seorang orang Malang adalah orang-orang yang pintar. IQ-nya di atas 1000. Semoga istiqomah. Apalagi hijabnya menyimpan kecantikan hanya untuk suami tercinta. Dari kakak ini, perjuangan yang luar biasa bagi seorang non-muslim, apalagi yang keluarganya memiliki Islamophobia. Selamat yang sudah mendapat ridho perjuangan, insya Allah akan mudahkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu mukjizat surah Al-Isra atau surah ke-94 adalah untuk membuka hati agar mudah menerima kebenaran sejati. Baca berulang-ulang, kemudian berdoa kepada Allah agar orang yang kita sayang dibuktikan hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Amin amin. Nanti dia belum menyuruh kita untuk membaca terus, teman-teman, untuk mengenal mana yang sebenarnya kita imani. Dan kalau mau mualaf, jangan ragu dan takut, dengan satu hati dan pikiran untuk Allah Maha Pelindung. Amin amin. Kita satukan hati kita untuk memeluk agama Islam, teman-teman. Jangan ragu dan jangan bimbang, karena kita ini adalah manusia juga yang berpikir. Nah, sampai narik nafas panjang berkali-kali. Aku mendengar cerita Ukti ini, alhamdulillah dapat pengalaman dan punya saudara baru lagi. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan Ukti dan senantiasa istiqomah dalam keimanan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, semoga kau saudaraku menjadi muslim yang baik dan taat. Amin amin. Amin semua teman-teman ya. Jadi, Masya Allah, subhanallah, sangat terpuji banget wanita Malaf ini. Moga selalu dalam lindung Allah, juga diberi kesehatan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Terima kasih atas komentarnya. Nah, ini banyak teman-teman ya, dan terima kasih semua atas komentarnya teman-teman ya. Nah, ini panjang nih teman-teman. Kalau aku tumbak dari kecil udah Islam tapi enggak galau karena banyak masa banyak ormas, semua ngaku paling benar, tapi akhirnya sudah kelar sih, berkata sering dengar tafsir Al-Misbah yang tayang di Metro TV setiap Ramadan. Jadi udah nyaman lah. Yang menariknya, setelah sampai di titik ini, aku makin mantap memilih Islam karena banyak alasan. Satu yang paling karena itu justru dari pengalaman kisah yang aku baca tahun lalu tentang peri hidup Muhammad ke karangan Husnain Hakim, yang salah satu cepatnya itu mengisahkan tentang awal turunnya wajah yang membuat Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menginggil ketakutan oleh istri beliau jikalau menemui ini teman-teman komentar nih.
hadir saudaraku dari Kalimantan. Ini dari Kalimantan teman-teman ya, bukan dari mana, dari Kalimantan teman-teman. Dia menyapa kita. Subhanallah, pola pikir yang berpintar dan cerdas, sopan dan baik, jadi bisa untuk membedakan antara keyakinan yang dia percaya bahwa jika adanya untuk naik badan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillah, insya Allah cobaan dan rintangan pasti akan untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Nah, lagi saya ternyuh akan perjuangan dalam mempertahankan hidayah Allah dengan risiko tinggi, terutama keluarga sendiri. Saya salut, sedangkan saya Islam dari lahir, dari keluarga yang Islam, yang taat, nggak bisa sekuat saudara muslimah ini. Jujur saya sangat iri akan teguhan sesungguhnya hati saudara muslim ini dalam mempertahankan hidayahnya. Allah yang baru dapatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemajuan teknologi di zaman ini mudah merapat iman. Amin amin amin. Nah, teman-teman, Masya Allah, sungguh indah jadi mualaf dengan perjuangan yang dahsyat. Nah, teman-teman, cukuplah sampai di sini pertemuan kita ini teman-teman. Semoga dengan video ini nanti bisa terinspirasi bagi kita semua. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.